Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dodi Tarmizi. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Guru PAI tahun 2021 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya merupakan seorang guru pendidikan agama Islam. Sehari-hari saya bertugas di SMP Negeri 7 Satu Atap Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video praktek mengajar. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini terdapat pada kelas 8, bab 1, semester 1. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi komponen penilaian pada uji kinerja atau UKIN mahasiswa program profesi guru pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Mohon perkenannya kepada Bapak Ibu dosen untuk dapat menyaksikan video praktek mengajar yang saya sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kembali lagi dengan Pak Dodi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Pada kelas silakan. Doa mulai. Baik, terima kasih. Kita telah mengawali pelajaran kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama.
Selanjutnya Bapak ingatkan kepada kalian karena kita masih dalam keadaan pandemi ya COVID-19, jadi jangan lupa kalian untuk selalu menerapkan 3M. 3M itu pertama mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jadi sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Amelia ada? Nurma? Nurdin? Hadir, Pak. Fiska? Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Nah, semangat sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Baik. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar dari materi kita kali ini yaitu tentang memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita mempelajari materi ini diharapkan anak-anak sekalian bisa menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bisa mengurutkan kitab-kitab Allah beserta dengan para nabi yang menerimanya, kemudian bisa menguraikan dan menyimpulkan makna beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi ini, terlebih dahulu akan Bapak tayangkan sebuah video. Nah, video ini Bapak ambil dari YouTube. Jadi terlebih dahulu silakan kalian simak, cermati, tonton video berikut ini. Baiklah, materi kita kali ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Materi ini merupakan materi kelas 8 semester 1, tepatnya itu terdapat pada bab 1. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita kali ini, agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita sama-sama membukanya dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang sebelum anak-anak dan kita bahas materi kali ini, silakan terlebih dahulu anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira menurut anak-anak gambar tersebut gambar apa? Saya yakin anak-anak semua sebagian besar sudah mengetahui tentang gambar tersebut. Ya, benar sekali. Gambar itu merupakan gambar kitab suci umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci tersebut merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, kitab Taurat, dan juga kitab Zabur. Nah, gambar ini berkaitan erat dengan pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar daripada materi ini yaitu terdapat pada 3.3 tentang memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Nah, pertama materinya tentang pengertian. Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisikan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Kita lanjutkan ya. Nah, dalil ataupun perintah yang memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman,
tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran itu ada 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Nah, yang pertama adalah kitab Taurat, yang mana diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat kitab ini merupakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada manusia kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 17, surah ke-17 ayat 2. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra, surah ke-17, tepatnya ayat 56, yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kesimpulan, nyanyian, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diturunkannya. Selain itu, berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, menebarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 46. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi peringatan bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-1. Nah, jadi yang terakhir ini adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja sih ruang lingkup isi dari Al-Quran itu secara umum? Yang pertama, Al-Quran berisikan tentang akidah. Yang kedua, Al-Quran itu berisikan tentang ibadah dan muamalah. Yang ketiga, Al-Quran berisikan tentang akhlak. Yang keempat, Al-Quran berisikan tentang hukum. Yang kelima, Al-Quran berisikan tentang sejarah. Dan yang keenam, Al-Quran itu secara umum berisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kita mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ini, maka hendaknya kita mampu mencerminkan perilaku bahwa kita telah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Seperti mencintai Al-Quran, kemudian rajin beribadah dan beramal soleh, selanjutnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman menjalani kehidupan, kemudian membiasakan membaca dan mempelajari Al-Quran,
kemudian toleran, dan menghargai agama lain. Baik, dari materi kita kali ini, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa beriman pada kitab-kitab Allah itu merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim. Kemudian yang kedua, makna beriman kepada kitab-kitab Allah itu yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, berikut ada gambar beserta dengan teksnya. Silakan anak-anak perhatikan gambar tersebut dan teksnya. Kemudian anak-anak temukan informasi apakah manfaat membaca Al-Quran menurut gambar tersebut. Nah, nanti silakan anak-anak jawab ya. Baik, selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semua. Baik, setelah kita menonton video yang sudah diputar tadi, selanjutnya Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak instruksikan sebelumnya. Baik, silakan untuk kelompoknya sekarang. Bapak lihat kalian sudah melakukan diskusi ya dengan baik bersama kelompoknya masing-masing berkenaan dengan materi yang sudah ditayangkan di depan tadi. Nah, mungkin dari hasil diskusi kalian ada beberapa hal yang perlu ditanyakan ya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Baik, Norma, silakan Norma. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus beriman pada kitab-kitab Allah? Baik, pertanyaan dari Norma. Terima kasih Norma. Norma bertanya, mengapa sih kita harus beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebelum Bapak jawab tanggapi pertanyaan Norma tersebut, mungkin ada di antara kalian yang ingin menanggapi, silakan. Saya Pak. Baik, Udin, silakan Udin. Karena dengan beriman pada kitab-kitab Allah menjadikan hidup kita lebih terarah. Baik, kata Nurdin, dengan kita beriman pada kitab-kitab Allah itu menjadikan hidup kita lebih terarah. Oke, kasih aplaus dulu dong. Terima kasih. Nah, berikutnya Bapak persilahkan perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya berkenaan dengan materi yang ditayangkan pada video tadi ya. Baik, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nama-nama kitab Allah. Pertama kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Baik, ada semangat untuk kelompok 1. Ya, jadi tema yang kelompok 1 tadi berkenaan dengan nama-nama kitab-kitab Allah. Tadi sudah disebutkan ada 4 berbagi kitab Allah. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quran. Nah, sekali lagi saya aplaus kelompok 1. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke presentasi kelompok 2. Pada perwakilan kelompok 2 dipersilakan. Menyebutkan kitab-kitab Allah dengan Nabi Muhammad. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa. Kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad. Oke, kasih tepuk tangan dong. Oke, nah tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya tentang nama-nama kitab Allah dan para nabi menerimanya ya. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi
Isa alaihissalam, dan terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita silakan kepada kelompok terakhir. Silakan pada perwakilan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Lalu dari kelompok 3 ini menyimpulkan makna beriman kepada kitab Allah. Makna beriman kepada kitab Allah yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Selanjutnya dari materi yang kita pelajari kali ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ada 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang ditayangkan pada PowerPoint di depan. Pertama itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir itu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian makna beriman pada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena dalam Al-Quran itu merupakan petunjuk. Dari Al-Quran kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari Al-Quran kita tahu mana yang halal dan haram, mana yang dilarang dan diperintahkan dan sebagainya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, sebagai refleksi dari pembelajaran kita kali ini, di sini Bapak punya gambar beserta dengan teksnya. Ya. Nah, tugas kalian silahkan baca dan lihat gambar ini masing-masing nanti bersama kelompoknya. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang terdapat di gambar dan teks di sini ya. Setelah itu nanti kumpulkan lagi dengan Bapak. Terima kasih kalian sudah mengerjakan bahan refleksi yang sudah Bapak serahkan tadi, dan kalian sudah mengumpulkannya kembali. Nah, selanjutnya nanti di rumah silahkan kalian pelajari materi yang insya Allah akan kita bahas minggu depan, itu berkenaan dengan menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran ya. Jadi silakan kalian pelajari di rumah, cari informasi terkait dengan materi tersebut. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaghfiruka ma'alam tadihi fadudhu ilayya inda qadasi ilayhi walatan salihi ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi video praktek mengajar mengenai materi iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sampaikan. Video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi komponen penilaian pada uji kinerja mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Guru PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Minta maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.